patah hati itu lebih dari sekadar rasa sedih. Pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang benar-benar hancur di dalam dadamu? Seperti ada lubang besar yang menghisap semua kebahagiaanmu. Ternyata, patah hati bukan cuma soal perasaan. Ada banyak hal yang terjadi di otak dan tubuh kita saat kita mengalami kehilangan seseorang yang kita cintai. Dan yang lebih mengejutkan, ada beberapa fakta psikologis tentang patah hati yang jarang dibahas. Fakta yang mungkin bisa mengubah cara pandangmu tentang rasa sakit yang sedang kamu alami. Jadi duduk sebentar, tarik napas. Kita akan menyelami 5 fakta psikologis tentang patah hati yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Fakta pertama, otakmu menganggap patah hati sama seperti rasa sakit fisik. Pernah merasa dada benar-benar nyeri saat patah hati? Itu bukan dramatisasi, itu nyata. Otakmu tidak bisa membedakan antara rasa sakit emosional dan rasa sakit fisik. Penelitian menemukan bahwa ketika seseorang mengalami patah hati, bagian otak yang aktif adalah anterior cingulate cortex dan insula, bagian yang sama yang aktif ketika kamu mengalami luka fisik. Inilah alasan mengapa rasa sakit emosional terasa begitu nyata secara fisik. Coba ingat terakhir kali kamu ditolak atau ditinggalkan seseorang yang kamu cintai. Dadamu terasa sesak, jantungmu berdetak tidak beraturan, dan kadang-kadang kamu bahkan bisa merasa seperti kehabisan energi. Ini bukan hanya perasaan, ini benar-benar respons biologis dari tubuhmu. Dan yang lebih gila lagi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa obat penghilang rasa sakit seperti ibuprofen bisa sedikit mengurangi sakit hati. Bukan berarti kita harus minum obat untuk mengatasi patah hati, tapi ini bukti bahwa rasa sakit yang kita rasakan memang benar-benar nyata. Jadi kalau ada orang yang bilang, "Udah, jangan lebay," kamu bisa kasih tahu mereka, ini bukan lebay, ini sains. Fakta kedua, patah hati bisa membuatmu kecanduan seperti narkoba. Kamu tahu kenapa susah banget move on dari seseorang, bahkan kalau mereka sudah jelas-jelas menyakitimu? Itu karena jatuh cinta itu seperti candu, dan ketika kamu patah hati, otakmu mengalami gejala seperti orang yang sedang mengalami putus zat narkoba. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Helen Fisher, seorang ahli antropologi biologis, ditemukan bahwa ketika seseorang jatuh cinta, otaknya melepaskan dopamin dalam jumlah besar, zat kimia yang sama yang dilepaskan saat seseorang menggunakan narkoba seperti kokain. Nah, ketika kamu putus atau ditinggalkan, otakmu tiba-tiba kehilangan pasokan dopamin itu. Dan apa yang terjadi? Gejala putus zat. Kamu merasa gelisah, depresi, kehilangan motivasi, bahkan mungkin ingin melakukan hal-hal impulsif hanya untuk kembali merasakan high dari cinta itu lagi. Inilah alasan kenapa kita sering stalking mantan, berharap ada sedikit interaksi atau kenangan yang bisa membuat kita merasa lebih baik. Tapi masalahnya, ini justru memperpanjang penderitaan. Sama seperti pecandu yang terus mengonsumsi zat adiktif, kita hanya memperpanjang rasa sakit dengan terus mencari dosis dari orang yang sudah tidak lagi bersama kita. Jadi kalau kamu ingin benar-benar move on, perlakukan ini seperti kecanduan yang harus dihentikan total. Fakta ketiga, otakmu akan menciptakan kenangan yang lebih indah dari kenyataan. Pernah merasa bahwa setelah putus, semua kenangan terasa jauh lebih indah dari aslinya? Kamu mulai mengingat semua momen-momen bahagia, bagaimana mereka tersenyum padamu, bagaimana mereka membuat harimu lebih cerah. Tapi ada satu masalah besar di sini. Itu tidak selalu akurat. Ketika kita mengalami kehilangan, otak kita cenderung memperindah masa lalu dan mengabaikan sisi buruk dari hubungan tersebut. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang dimiliki otak, agar kita lebih sulit melupakan seseorang. Karena dalam sejarah evolusi manusia, keterikatan sosial sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Namun, efek sampingnya adalah kita sering terjebak dalam kenangan yang telah dimanipulasi oleh otak sendiri. Kita lupa tentang pertengkaran yang sering terjadi,
tentang bagaimana mereka pernah menyakiti kita, tentang semua alasan kenapa hubungan itu berakhir. Jadi kalau kamu merasa kesulitan move on karena terus mengingat betapa sempurna hubungan kalian, coba pikirkan lagi, apakah itu benar-benar seindah yang kamu bayangkan, atau hanya tipuan dari otakmu? Fakta keempat, patah hati bisa melemahkan sistem imunmu. Patah hati bukan cuma menyakitkan secara emosional, tapi juga bisa melemahkan kesehatan fisikmu. Ketika kamu mengalami stres emosional yang tinggi akibat patah hati, tubuhmu memproduksi lebih banyak kortisol, yaitu hormon stres. Kortisol yang berlebihan bisa menyebabkan berbagai efek negatif seperti melemahkan sistem imun, membuatmu lebih rentan sakit, mengganggu pola tidur, menyebabkan insomnia, menurunkan nafsu makan, atau malah membuatmu makan berlebihan, meningkatkan risiko penyakit jantung dalam jangka panjang. Inilah alasan kenapa setelah patah hati, banyak orang jatuh sakit, kehilangan berat badan drastis, atau malah mengalami masalah kesehatan lainnya. Jadi kalau kamu sedang patah hati, jaga kesehatanmu. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan jangan biarkan stres menghancurkan tubuhmu. Karena kalau tidak, kamu bukan hanya kehilangan seseorang, tapi juga kehilangan kesehatanmu sendiri. Fakta kelima, kamu bisa menggunakan patah hati untuk membentuk versi terbaik dirimu. Sekarang, mari kita bicara tentang sisi positif dari patah hati. Ya, patah hati memang menyakitkan. Tapi ada satu fakta psikologis yang sering terlupakan. Patah hati bisa menjadi titik balik terbesar dalam hidupmu. Banyak orang yang setelah mengalami patah hati, akhirnya mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Mereka mulai merawat diri sendiri, mengejar impian yang sempat terlupakan, bahkan menemukan versi diri yang lebih kuat dari sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Karena patah hati memaksa kita untuk berkembang. Kita dipaksa untuk belajar hidup sendiri, untuk mencari kebahagiaan di luar hubungan, dan untuk membangun kehidupan yang lebih kuat tanpa bergantung pada orang lain. Jadi kalau kamu sedang patah hati sekarang, gunakan ini sebagai bahan bakar untuk membentuk versi terbaik dari dirimu. Jangan hanya larut dalam kesedihan, tapi gunakan rasa sakit itu sebagai motivasi untuk menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Patah hati memang menyakitkan, tapi kamu punya dua pilihan: terpuruk selamanya atau bangkit dan menjadikannya titik balik dalam hidupmu. Kamu yang memilih. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak konten tentang psikologi percintaan dan kehidupan. Dan kalau kamu punya pengalaman patah hati yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.